Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi 28 Maret 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fajar Trimahardika, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Pemkab Kutim kumpulkan perusahaan, 2.400 rapid test Kaltim tiba. Kita awali Kaltim Headline pagi ini dengan kerja keras dilakukan Pemkab Kutai Timur untuk menanggulangi bencana wabah virus corona di daerah itu. Apalagi setelah diketahui ada 2 orang pendeta Kutim positif terkena virus dan sekarang diisolasi di rumah sakit. Simak informasinya. Status KLB atau kejadian luar biasa diumumkan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur pasca ditemukannya 2 orang warga daerah positif tertular virus corona. Kedua warga itu adalah pendeta yang diduga menerima penularan setelah mengikuti persidangan sinode tahunan di Bogor, Jawa Barat 26-29 Februari lalu. Kedua pendeta kini dirawat di 2 rumah sakit, yakni seorang pria di RSUD Parik Kesit, Tenggarong, dan 1 pendeta perempuan diisolasi di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Mencegah meluasnya area penularan, Pemkab Kutai Timur melakukan upaya pembatasan pertemuan-pertemuan baik di sekolah, keagamaan, hingga pemerintahan. Untuk perusahaan yang tidak memungkinkan untuk stop produksi, dilakukan protokol ketat bagi yang tetap bekerja, seperti pengukuran suhu tubuh, cuci tangan, dan penyemprotan disinfektan. Gerak cepat Pemkab Kutim dipimpin Bupati Ismunandar dengan melakukan berbagai aksi seperti rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menunda aktivitas keagamaan yang mengumpulkan banyak orang. Juga berkoordinasi dengan berbagai perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan. Mengundang semua perusahaan bahwa corona itu nggak melihat perusahaan dan masyarakat. Kalau berbicara list berapa mau dibeli itu urusan gampang itu. Tapi bagaimana urusan memanage manusianya ini tidak berdesak-desakan, bekerja mereka sesuai dengan protokolnya, dan yang kita harapkan. Karena apa? Karena karyawan ini kan diamnya juga di kampung, di tengah-tengah masyarakat kita, yang tiap hari berinteraksi. Nah, jadi ini kita kenapa ya bahwa ini kita membangun kebersamaan, karena ini tentu harus kita bersama-sama untuk mengatasi persoalan ini. Kedua Satgas Siaga COVID-19 Kutai Timur Irawansah mengingatkan perang terhadap penyebaran virus corona harus dilakukan semua orang, termasuk pihak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur. Dia menyinggung dana CSR Corporate Social Responsibility yang saatnya diarahkan untuk menyelamatkan masyarakat tertular COVID-19 yang belum ada obatnya itu. Kaltim TV melaporkan. Ruang disinfektan di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dioperasikan sejak Rabu kemarin. Ruang disinfektan ini untuk mencegah virus COVID-19 yang masuk ke Balikpapan. Semua penumpang di kedatangan wajib masuk ke ruang disinfektan untuk disterilkan. Simak informasinya. Seperti inilah suasana penumpang pesawat yang turun memasuki ruang terminal Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada Kamis siang. Semua penumpang wajib melewati ruang disinfektan tanpa terkecuali. Ruang disinfektan yang disediakan oleh Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 masuk ke kota Balikpapan.
Satu persatu penumpang di terminal kedatangan ini disemprot disinfektan sebelum memasuki ruang terminal bandara yang selanjutnya para penumpang akan mengisi kartu kuning yang dipandu oleh petugas kesehatan. Communication and Legal Manager Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mengatakan, ruang disinfektan yang dimiliki oleh Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan baru dimulai pada tanggal 25 Maret 2020. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19, terutama penerbangan yang berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dengan adanya ruang disinfektan di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, penyebaran virus COVID-19 bisa diredam perkembangannya. Muhammad Idris, Kaltim TV, melaporkan dari Balikpapan. Mulai kemarin dipasang di area kedatangan di dekat Avio 6 dan 7 ya. Ada berapa, Bu? Sementara ini satu karena kita memang buatnya mandiri ya, jadi kami sendiri yang buat itu. Spesifikasinya dari teman-teman ini satu dulu, nanti sedang dikerjakan satu lagi untuk dipasang lagi. Nah, fungsinya apa, Bu? Ya, fungsi daripada fungsinya intinya gini sih, untuk terutama buat penumpang-penumpang yang dia baru landing ya, baru datang, terutama dari area-area yang terjangkit, kita sih mengharapkan bisa mengurangi lah gitu untuk penyebaran virus-virus ini. Ketika mereka lewat, seluruh badan sama barang-barang mereka kan ikut disemprot. Ya bagus sih adanya itu karena bisa lebih safety aja lagi. Terus juga kita kan bisa tahu ntar kita terinfeksi atau enggak gitu. Penerbangan dari mana tadi, Mbak? Hah? Dari mana tadi? Dari Surabaya. Dari di Surabaya adanya nggak? Kenapa? Ada tadi Pak. Udah ada juga ya. Ada juga. Tapi ganggu nggak tadi? Ya enggak lah, lebih ini dong safety. Jadi bisa terhindar dari virus-virus ini. Kasih. Oke, makasih ya. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoaks serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Ditreskrimum Polda Kaltim mengamankan seorang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Samarinda. Dalam seminggu, pelaku menggasak 5 unit sepeda motor dengan cara menggunakan kunci letter T. Simak informasinya. Seorang pemuda warga Samarinda bernama Wawang digiring petugas Jatanras Polda Kaltim pada Kamis pagi lantaran melakukan aksi pencurian dengan pemberatan.
Tersangka Wawang mencuri 5 sepeda motor dengan cara menggunakan kunci letter T yang dibuatnya. Dalam 1 minggu, pelaku berhasil menggasak 5 unit sepeda motor. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka Wawang dengan cara menyatroni rumah korban yang dianggap kosong. Tersangka masuk halaman rumah korban dengan cara merusak kunci pintu pagar. Sepeda motor yang berhasil diambil pelaku digunakan dan sebagian dijual dengan harga 2 juta rupiah. Wadir Krimum Polda Kaltim AKBP Roni Faisal mengatakan pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku melakukan aksinya berdua dengan rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran kepolisian. Tersangka saat ini sudah mendekam di balik jeruji sel tahanan Polda Kaltim. Tersangka akan diancam dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Ada lihat rumah kosong yang bersangkutan masuk dengan merusak kunci dan mengambil motor dengan menggunakan kunci T. Letter T. Ya, di Satroni betul. Jadi targetnya rumah kosong. Yang bersangkutan ini adalah residivis. Residivis dan pasal yang diterapkan adalah 363 ayat 1 KUHP dan 5 KUHP junto pasal 65 KUHP terkait masalah pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan. Mas, ngambilnya kemarin gimana? Disantronin dulu ke rumah itu? Ini ngambilnya ada apanya? Ada kuncinya sendiri, Pak. Nah, terus kamu sabnya kalau masuk rumah gimana? Kamu rusak kunci rumah? Enggak masuk rumah, Pak. Di parkiran. Coba itu. Di parkiran. Parkiran rumah. Parkiran rumah. Sudah berapa banyak motor diambil? Cuma ini aja. Itu aja. Berapa? Cuma ini aja. Ya berapa ini? 5. Itu diambil buat apa, Bro? Itu kamu buat apa? Buat apa? Mau dipakai aja. Pakai aja. Ya. Pakai apa mau dijual? Dijual bagian. Dijual juga ya? Dijual. Kamu sama siapa? Ya. Dijual sebagian. Alat rapid test yang telah tiba di Kalimantan Timur sudah didistribusikan ke seluruh Kaltim. Ada yang langsung ke rumah sakit seperti Balikpapan dan Samarinda, tapi ada yang melalui dinas kesehatan setempat. Simak informasinya. Kaltim menerima rapid test sebanyak 120 box atau 2.400 pieces yang dapat digunakan untuk men-screening lebih dini tubuh seseorang apakah terjangkit virus corona atau tidak. Begitu tiba di Kaltim, rapid test langsung didistribusikan ke rumah sakit dan dinas kesehatan ke-10 kabupaten dan kota se-Kaltim. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, rapid test yang ada diprioritaskan untuk memeriksa para petugas kesehatan yang bertugas di front depan penanggulangan virus corona. Bukan hanya untuk para medis yang bekerja saja, tapi juga pihak keluarga di rumah untuk memastikan bahwa mereka tidak ikut terpapar virus, karena sudah bekerja menolong penderita yang terjangkit COVID-19. Sebenarnya begini, rapid test ini kan untuk screening. Kalau namanya screening itu ya kita berusaha sebenarnya untuk sebanyak-banyaknya di screening, untuk melihat peta penyebaran dan juga peta resiko yang sudah terpapar atau belum di sekitar masyarakat kita. Nah, mengingat jumlahnya, ini kembali lagi kepada jumlah yang tersedia di kami terbatas, sehingga tadi yang kita prioritaskan adalah mereka-mereka yang sudah berisiko tinggi, ya berisiko tinggi. Nah, kalau nanti sudah, nah di samping itu juga hingga saat ini
bagaimana kami juga sudah sampaikan kemarin, daerah kita Kalimantan Timur, terutama daerah Samarinda, belum ada terjadi penularan setempat, belum, sehingga kita masih mudah-mudahan ini hasil tracing kita bahwa yang memang positif itu hanya yang ada sekarang dirawat di isolasi di rumah sakit. Nah, kalau ini sudah ada, nah kemungkinan kami akan melakukannya adalah di wilayah atau tempat di mana kasus positif ini melakukan atau terjadinya penularan. Karena pasti yang berpotensi adalah masyarakat yang ada di sekitar situ lagi kalau sudah jadi penularan. Nah, dan ke depan juga akan kita lihat, ya kita utamakan kepada wilayah-wilayah yang memang penularannya sangat cepat dan masif, yang tidak mungkin lagi kita bisa men-tracing satu persatu. Indonesia memilih opsi mendatangkan rapid test untuk memeriksa dengan cepat sebaran virus corona. Rapid test adalah sebuah alat metode uji cepat untuk melacak infeksi virus. Dengan tes ini, korban infeksi dan potensi munculnya titik panas COVID-19 bisa terdeteksi lebih dini. Dengan begitu, pasien bisa dengan cepat memasuki masa karantina di fasilitas-fasilitas medis yang sudah disiapkan. Tapi jika gejalanya ringan, bisa dikarantina di rumah. Sampel pasien diambil dari saluran pernapasan atas berupa cairan hidung dan atau tenggorokan. Hasil tes cepat biasanya diperoleh dalam 1 atau 2 hari. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Headline Pagi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook kami. Fanpage Facebook Kaltim TV. Oke, penutup, tag 2, action. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline Pagi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fajar Trimahardika beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.